Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Sa'bani, Guru Pendidikan Agama Islam SD Swasta Bina Dharma PT HSJ, Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, batch 1 tahun 2024. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja pada video pembelajaran saya di kelas 5 dengan materi nama-nama lain hari akhir. Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, maka Sitama pimpin doa. Pimpin doanya sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuq. Halo. Hai. Halo. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Sekali lagi. Ini. Takbir. Allahu Akbar. Iya. Kalian, ya, itu adalah termasuk sikap apa? Tidak disiplin. Sebab kenapa? Tidak sekolah, tidak memberi surat, tidak memberitahu. Itu adalah termasuk sikap tidak disiplin. Padahal di dalam kesepakatan kelas kita di dalam pendidikan agama Islam, bidang studi agama Islam, sudah kita buat kesepakatan kelas, ya kan? Yang dulu profil pelajar Pancasila. Baik, 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila. Hari ini yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir dengan benar. Ya. Yang kedua, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Ya, dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, pembelajaran hari ini, jadi kalian dapat untuk bisa menceritakan tentang perjalanan hari akhir, bisa menceritakannya, bisa menggambarkannya, ya, paham tentang hari akhir. Baik, sebelum ke situ, maka Bapak tanya dulu. Kira-kira kalian sudah tahu nggak perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Kira-kira apa? Perjalanan kita kalau sudah mati kita apa? Coba Umairah. Iya, kalau kita mati kita langsung masuk kubur. Iya. Suku Umairah jawabnya, kalau kita sudah mati nanti perjalanan kita ke alam kubur. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Iya, setelah ke alam kubur kita akan masuk kepada alam akhirat. Sudah kita bahas semuanya, ya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, semua nanti kita bahas. Coba lihat lagi ya, bertanya. Apakah kalian setiap menghadapi setiap peristiwa di akhirat nanti siap? Siap? Dengan apa persiapannya? Ayo, dengan persiapannya
pertama, dia siap nanti menghadapi kematian dengan catatan akan memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Akan memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Iya. Jadi kita harus siap mati. Kalau nggak siap mati, nanti kita nggak tahu bagaimana kalau kita akan apa? Akan menghadapi hari akhirat, ya kan? Nah, kalau kita takut mati, kalau kita siap mati, berarti kita harus siap memperbanyak amal ibadah. Paham? Paham? Oke. Di sini Bapak akan tunjukkan sama kalian perjalanan tentang hari akhir. Oke, baik ya. Jadi tadi kan apa videonya kan? Oke, apa videonya? Apa kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah apa? Nama-nama lain hari akhir. Ya, nama-nama lain hari akhir. Nama-nama lain hari akhir. Nama-nama lain hari akhir setelah kematian, maka kita akan menjalani alam akhirat. Di alam akhirat itu ada nama-namanya, ya, seperti tadi dia disebutkan dalam video tadi, yaitu ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, baru ada yaumul zahir. Jadi apa ini hari akhir? Ya, apa itu yaumul ba'ats? Apa itu yaumul mahsyar? Apa itu yaumul mizan? Apa itu yaumul hisab? Apa itu yaumul zahir? Mari kita lihat ada apa ini? Ada gambar. Ya, ada gambar. Ada nama-nama lain hari akhir. Di sini ada namanya yaumul. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats ini adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah kita mengalami kematian, maka kita akan dikubur. Setelah dikubur, setelah terjadinya hari kiamat, ya, maka kita masuk kepada yang pertama adalah hari yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Nah, dibangkitkan di mana malaikat nanti meniupkan trompetnya,
untuk kita semua yang sudah mati, baik yang baru mati, baik yang sudah lama mati, maupun yang pertama kali mati di dalam dunia ini, semua bangkit dari kubur. Bangkit semua kubur di dalam kuburnya. Bangkit. Nah, bermacam-macam lah bangkitnya. Yang baik bangkitnya pakai baju rapi, cantik, ganteng, ya kan, berwibawa. Kalau orang jahat, orang buruk, orang yang banyak dosanya, bagaimana? Orang yang banyak dosanya bagaimana? Maka macam-macam. Ada pendapat ulama banyak macamnya. Ada yang bangkit dalam keadaan kepalanya kepala hewan, tubuh manusia. Ada tubuh hewan, kepala manusia. Ada yang di dalamnya ada yang bangkit dalam keadaan bertelanjang. Ada lagi yang bangkit dalam keadaan macam-macam lah. Macam-macam. Jadi semua tergantung pada amal soleh atau amal perbuatan kita selama hidup. Baik, masalah yang kedua, Yaumul Mahsyar. Apa ini Yaumul Mahsyar, Pak? Yaumul Mahsyar ini adalah di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kita tadi dibangkitkan di dalam dari alam kubur, maka semua manusia yang bangkit yang bermacam-macam tadi, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat yang paling luas untuk semua umat manusia yang sudah meninggal itu, yang sudah mati dalam keadaan kiamat itu, semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di situ, digolongkanlah mana golongannya masing-masing, mana golongannya ini masing-masing, mana yang ikut ini. Nah, semua. Ya, ada yang apa tadi? Yang misalnya kepalanya manusia, tubuhnya tubuh hewan, itu golongan. Kumpul mereka. Di mana dikumpul? Inilah namanya di padang mahsyar. Namanya di padang mahsyar. Apa namanya padang mahsyar? Di mana manusia dikumpulkan? Di padang mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Mizan. Apa ini Pak Yaumul Mizan? Yaumul Mizan ini adalah yang mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Setelah dikumpulkan menghadap Allah, maka satu-satu mereka ditimbang. Dan ditimbang mana banyak amalnya, yang banyak amalnya lanjut, yang tidak banyak amalnya belakang, mundur. Ditimbang dulu, yang mana banyak amalnya. Yo, mana kira-kira ini? Ya kan? Si Haikal, mana kira-kira banyak amal atau banyak dosa nih Haikal? Nah, ketawa dia, senyum-senyum dia. Ya kan? Harus tahulah kita. Kenapa harus tahu kita itu? Bukan kita untuk sombong, tapi untuk kita mewaspadai ini timbangan Yaumul Mizan. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak dapat timbangan yang apa? Yang banyakan dosa. Ya Haikal. Ya Wisnu. Nah. Lanjut. Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari di mana amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Apa hisab? Hitung. Pertama, dari mulai balik, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya kan? Apalagi tidak pernah sedekah, ya kan? Pakaiannya tidak pernah nutup aurat. Ini tadi ya, dihitung. Oh, sedikit. Amal ibadahnya tidak ada, 0 sampai mati. Dari mulai balik sampai mati, amal ibadahnya 0. Ya kan? Baru Wisnu, ya kan? Melawan orang tua, durhaka, tidak pernah menolong orang tua, tidak ada juga amal ibadahnya. Maka apa? Dihitung, tidak juga cukup. Maka
rajin sholat, ya kan? Taat sama orang tua, rajin ibadah, sedekahnya, nutup aurat, ya kan? Nah, berarti dihitung-hitung mana banyak dosa banyak pahala, banyak pahala. Maka setelah dihitung masuklah kepada yaumul jajah. Apa itu yaumul jajah? Yaumul jajah itu adalah hari di mana semua setelah dihitung, ditimbang, dikumpulkan, dibangkitkan, masuklah kepada hari pembalas yang mana amal ibadahnya kemana? Surga. Yang dulu amal ibadahnya ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Oh, jadi siapa yang mau ke surga? Bapaknya kan mau ke surga. Apalagi kalian. Bagaimana cara kita ke surga? Bagaimana? Mati aja. Mati belum tentu bisa ke surga. Harus banyak amal ibadah. Jangan melawan orang tua. Harus sholat. Jangan tinggalkan sholat. Banyak sedekah. Apa lagi? Ya kan? Bantu orang tua di rumah. Banyak belajar supaya kita bisa apa? Perhitungan kita banyak amal ibadah daripada dosa. Timbangan kita juga banyak. Yang ke kelompok 2, membuat proyek gambar setelah mereka seperti membuat poster kejadian setelah hari akhir. Jadi kelompok 2 mengerjakan proses setelah hari akhir. Sedangkan yang ketiga membuat lagu atau nyanyian atau lirik lagu tentang macam-macam hari akhir. Bisa? Kelompok 1 membuat apa? Membuat rangkuman tentang pengamatan video yang sudah kita tonton tadi, ya. Dirangkum apa-apa aja yang tadi kita ketahui di situ tentang macam-macam hari akhir. Sedangkan yang kelompok 2 membuat proyek terjadi gambaran setelah hari kiamat, ya. Setelah hari kiamat. Sedangkan kelompok 3 tugasnya adalah membuat nyanyian lirik untuk supaya kita gampang menghafal macam-macam hari akhir. Bisa? Dari mulai sekarang mari kita kerjakan. Silakan kerjakan. Ya, gambar semua. Apa? Ya, Pak. Ya.
siap. Ya, sedikit lagi ya. Lagi. Sudah siap? Siapa? Ya, kalau begitu, kalau sudah siap, mari kita presentasikan hasil proyeknya masing-masing. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ke depan. Ini aja. Kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perhatikan. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari macam-macam dari mana mulai dari hari kiamat. Macam-macam hari kiamat yaitu yang pertama kiamat sugro yang beda itu kiamat kecil. Kiamat sugro sendiri juga kiamat kecil. Contohnya hari kiamat ini kematian, kecelakaan, banjir bandang, tsunami dan lain-lain. Tanda-tanda kiamat sugro adalah kejahatan semakin merajalela. Banyak ulama yang meninggal dunia. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Selanjutnya kiamat kubro yang artinya kiamat besar. Kiamat kubro disebut kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Guncangan yang memporak-porakkan seluruh alam semesta. Tanda-tanda kiamat kubro yang disebut munculnya dakwah hewan ajaib yang dapat berbicara dan munculnya Nabi Imam Mahdi. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, matahari terbit dari arah barat. Dan selanjutnya sesudah kiamat adalah nama-nama lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana pembangkitan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan kepada mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia di kehidupan dunia akan dihisab. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Yang kelima, Yaumul Jaza. Adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Dan ini adalah semua dari nama dan nama-nama lain dari Islam. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1.
membuat rangkuman tentang video yang kita tonton tadi, ya. Rangkuman yang kita tonton tadi dengan cara membuat seperti peta konsep, ya. Di sini ada macam-macam kiamat. Mereka berarti tadi merangkum tentang macam-macam kiamat dan nama-nama lain hari akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian hari akhir. Hari akhir yang pertama manusia di bawah alam kubur. Yang kedua siksakan neraka. Yang banyak dosanya yang masuk neraka. Yang ibadahnya banyak, dia akan masuk surga. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Baik, sedikit saya sampaikan. Inilah salah satu kejadian, macam-macam kejadian di hari akhir. Setelah hari kiamat, maka kita akan masuk ke dalam dunia akhirat seperti yang sudah diterangkan di dalam video tadi, ya kan? Apa itu dalam akhirat? Dalam akhirat kita akan masuk ke dalam alam kubur. Setelah itu kita masuk ke dalam dunia akhirat yang mana ada tadi yaumul apa tadi pertama? Yaumul ba'ats, dibangkitkan, dikumpulkan, masuk sampai kepada apa namanya? Ayo kawan kita menghafal nama lain hari kiamat agar kita memahaminya, agar iman bertambah kuat. Yaumul ba'ats hari Tuhan kita, yaumul mahsyar hari berkumpulan, yaumul hisab hari perhitungan, yaumul mizan hari penimbangan. Sekali lagi. Tepuk tangan kelompok 3. Yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan hari penimbangan, yaumul hisab hari perhitungan, yaumul jaza hari pembalasan. Ya, setelah kita dibangkitkan, maka kita dikumpul. Setelah dikumpulkan ditim, setelah ditimbang setelah dihitung dibalas kemana? Ke kelompok 2 yang banyak amalnya surga, yang sedikit amalnya neraka. Ya, baiklah. Jadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana macam-macam hari akhir, ya, baik untuk bagaimana cara menghafalnya, bagaimana kita menggambarkannya, bagaimana kita untuk merangkumnya, ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca surah Al-Fatihah dengan ta'awudz.